Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dalam mata kuliah Perencanaan Kebijakan Pembangunan dalam materi Konteks Sejarah dan Debat-debat Teoritis tentang Pembangunan Sosial oleh kelompok 1 PMI 6A yang beranggotakan Ali Munajib, Amanda Pani, Silviani Putri, Andi Ahmad Jayadi, dan Hafiz Adli Febrian. Yang pertama ada sejarah pembangunan sosial. Pembangunan sosial sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan pada awal perkembangannya seringkali dipertentangkan dengan pembangunan ekonomi. Hal ini terkait dengan pemahaman orang banyak yang menggunakan istilah pembangunan yang dikonotasikan sebagai perubahan ekonomi yang diakibatkan oleh industrialisasi. Pada tahun 1980-an, konsep pembangunan sosial mulai populer dalam lingkup pekerjaan sosial. Kemunculan konsep pembangunan sosial merupakan refleksi atas evaluasi terhadap jalannya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dinilai menyisakan distorsi masalah sosial seperti kemiskinan. Era industrialisasi telah mendorong kemajuan kapitalisme yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi sehingga aspek-aspek sosial terabaikan. Seiring dengan kemajuan kapitalisme, meningkat pula tekanan masalah sosial, sehingga menyadarkan akan pentingnya konsep pembangunan yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dari aspek fisik, tetapi juga merespon masalah pembangunan yang terdistorsi. Pembangunan yang terdistorsi dianggap sebagai residu pembangunan yang muncul karena paradigma yang salah tentang pembangunan, di mana pembangunan yang terjadi tidak lagi berorientasi pada kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, konsep pembangunan sosial hadir untuk melengkapi proses pembangunan ekonomi. Debat-debat teoritis tentang pembangunan sosial. Yang pertama ada teori representasional, yaitu berupaya untuk menggambarkan fenomena dengan menciptakan bayangan secara konseptual atau representasi dari situasi-situasi atau mengartikan struktur yang dapat diobservasi di dunia nyata ke dalam gambaran yang abstrak. Representasi seperti ini dinamakan sebagai model. Teori representasional adalah bentuk yang mendasar dari suatu teori, yaitu teori ini tidak menjelaskan mengapa suatu kejadian bisa terjadi, melainkan lebih memberikan suatu kerangka konseptual yang dapat memfasilitasi analisa mengenai hubungan sebab akibat. Yang kedua ada teori explanatory, yaitu berupa analisis secara spesifik terkait hal yang berhubungan dengan sebab akibat yang bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu kejadian bisa terjadi. Teori explanatory juga mengatur konsep ke dalam hipotesa yang dapat diuji secara empiris. Verifikasi dan pembatasan hipotesa menjadi bagian terpenting dalam proses pengembangan penjelasan yang tepat mengenai kejadian yang mendasari proses dari adanya pembangunan kebijakan. Ketika teori explanatory atau analisis terbatas pada penjelasan dari adanya suatu kejadian, teori normatif menjelaskan kejadian ini ke dalam kriteria evaluasi yang prosesnya membantu dalam formulasi kebijakan. Kriteria seperti ini bersifat moral karena menganalisis dan memiliki sudut pandang suatu kejadian dari suatu kerangka kepercayaan kultural atau penilaian baik buruk. Kriteria ini juga mendefinisikan bagaimana suatu kebijakan atau program dapat mewujudkan tujuan yang direncanakan. Selanjutnya ada teori dalam pembangunan sosial. Secara umum dapat dibagi garis besar bahwa proses pembangunan sosial dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Di antaranya yaitu pertama, sebelum adanya situasi sosial
atau sebelum adanya objek pembangunan sosial. Yang kedua, pada saat adanya proses pembangunan sosial itu sendiri. Dan ketiga, adalah sebagai keadaan akhir pada tujuan yang hendak dicapai melalui proses pembangunan sosial. Selanjutnya adalah negara sejahtera dan perencanaan di negara industri. Dalam proses pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan komponen yang sangat penting karena tujuan pembangunan sosial dapat tercapai jika ada suatu kebijakan sosial yang efektif. Di negara industri juga masih ada pengkotak-kotakan antara kebijakan ekonomi dan sosial. Padahal antara kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial seharusnya bersinergis. Ketiga, muncul anggapan bahwa pembangunan sosial merupakan bagian dari anak perusahaan dan sangat bergantung pada pembangunan ekonomi. Yang keempat, hanya beberapa pemerintah dari negara industri yang telah mensinergikan pembangunan ekonomi dengan layanan sosial. Salah satu contoh yang melakukannya yaitu negara Swedia. Selanjutnya ada kolonialisme dan kesejahteraan sosial di negara dunia ketiga. Pengaruh pembangunan sosial terhadap negara dunia ketiga adalah: pertama, utang internasional semakin melonjak. Yang kedua, banyak yang melakukan peminjaman dana moneter. Dan yang ketiga, ada pemotongan biaya untuk program sosial. Selanjutnya ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pembangunan Sosial. Berikut peran PBB dalam pembangunan sosial. Yang pertama ada artikel 55 Piagam PBB yang berisi komitmen untuk meningkatkan standar kehidupan yang lebih tinggi, pekerjaan penuh, kondisi kemajuan, dan pembangunan ekonomi dan sosial. Lalu pada tahun 1950, PBB memberikan prioritas pada kesejahteraan keluarga, perawatan anak dan pemuda sebagai pusat dari pembangunan sosial. Selanjutnya, pada tahun 1960, PBB menilai ulang komitmen awalnya pada pelayanan remedial dan pendekatan baru yang lebih fokus pada tingkat kehidupan dan penghapusan kemiskinan. Pendekatan ini mengakhiri pemisahan pelayanan sosial dari pembangunan ekonomi. Lalu, PBB mengadvokasi bahwa program sosial harus terintegrasi secara penuh dengan perencanaan ekonomi sebagai usaha untuk memajukan kesejahteraan sosial dalam arti yang lebih luas. Selanjutnya ada perencanaan sosial dan pembangunan sosial ekonomi terpadu. Dimulai dengan penelitian oleh PBB untuk mengembangkan sebuah pengukuran mengenai capaian tujuan pembangunan sosial, namun masih belum bisa digunakan secara luas. Lalu pada tahun 90, PBB mengembangkan sebuah rancangan tentang indeks pembangunan manusia. Terus setelah itu mulai muncul konsep integrasi pembangunan ekonomi dan sosial. Tapi istilah maupun kebijakan terkait ini masih belum bisa dipahami. Lalu PBB mengadakan pertemuan para ahli. Hasilnya, rekomendasi di Kementerian Perencanaan harus ada unit perencanaan sosial yang di dalamnya berupaya untuk merumuskan perencanaan sektor sosial, menilai dampak sosial dari perencanaan ekonomi dan fisik, dan memfokuskan proses perencanaan keseluruhan pada pencapaian tujuan sosial. Dan yang keempat, negara-negara dunia ketiga didorong untuk menerima perencanaan sosial. Selanjutnya ada lembaga internasional lainnya dan pembangunan sosial. Yang pertama ada World Bank, yang dimana lembaga ini mulai fokus pada isu-isu sosial dan secara khusus pada masalah kemiskinan dan ketidakadilan. Kedua ada ILO, yang menyimpulkan bahwa strategi pertumbuhan ekonomi konvensional tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, alternatif yang muncul yaitu memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi masalah kemiskinan. Ketiga, sebagai awal munculnya pendekatan kebutuhan dasar yang diadopsi oleh lembaga lain seperti World Bank, WHO, dan UNICEF. Dan yang keempat, perencanaan sosial ekonomi terpadu meyakini bahwa
pemerintah akan efektif melakukan pembangunan sosial secara efektif dan efisien. Tetapi semua itu harus dilakukan melalui masyarakatnya sendiri, sehingga muncul istilah partisipasi masyarakat. Selanjutnya ada hidup dan matinya pembangunan sosial. Pertama, tantangan besar pembangunan sosial yaitu adanya pergerakan politik radical right pada tahun 1970-an. Lalu, Presiden the Radical Right di Inggris maupun di Amerika Serikat meyakini bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas pembangunan sosial. Lalu, the Radical Right juga menghidupkan kembali teori the laissez-faire. Mereka percaya bahwa pembangunan sosial merupakan suatu kondisi alamiah yang akan terjadi dengan sendirinya jika pembangunan ekonomi dilakukan. Terakhir, pemerintah diminta untuk melakukan perencanaan ekonomi ulang. Baik, cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.